Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali di channel belajar kita Esa Sagol. Oke teman-teman, jadi ini hari Jumat. Kita mau cari-cari kegiatan dulu. Ya, rencana itu mau meriksa pasir yang sudah lama ada di rumah orang tua saya. Itu adalah pasir yang buat bekas buat membuat rumah, buat ngecor dan membuat dinding dan lain-lain. Nah, namun masih banyak sisanya. Saya sekedar ingin mau mencoba, mau menguji apakah pasir itu membawa pasir hitam juga, dan mana tahu saja kita bisa menemukan beberapa butir emas di situ. Oke teman-teman, silahkan disimak. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi saya ingin ke rumah orang tua saya dulu. Ya, mungkin ada 1 kilo lah dari sini. Inilah rumah orang tua. Nah teman-teman, jadi pasir ini yang rencana saya mau ambil dan saya mau uji. Nah, pasir ini sudah lama di sini teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman, jadi saya ambil materialnya dulu, kira-kira 1 ember lah. Kita langsung uji. Jadi materialnya ini kan sudah lama di sini, dia terlihat putih begini teman-teman ya, karena udah sangat kering. Nanti kita basahin lah. Ya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu, kita ambil dulu materialnya. Baru kita gunakan shaking table untuk mengambil konsentrat dari pasir ini. Kita ini sementara mencoba-coba ya, mana tahu saja pasir-pasir ini punya banyak emas ya teman-teman ya. Nah, ini pasir ini tuh habis digunakan buat itu, buat mendinding ini teman-teman. Makanya masih ada sisanya, itu disimpan di sini dan saya ingin, penasaran sekali dan saya ingin coba. Oke teman-teman, saya masih sementara menunggu semikal saya datang sampai material-material saya itu saya olah. Material-material yang sudah kita giling dan sudah kita treatment.
Oke teman-teman ya, sekarang ini adalah pasir yang ini bukan pasir hitam, ini adalah pasir biasa saja ya teman-teman ya. Jadi itu tadi saya ke sana ambil sedikit buat saya uji ya, karena kita masih belum ada kegiatan ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya coba-coba menggunakan shaking table. Jadi saya tidak menggunakan karpet yang berbahan kain atau karpet berbahan karet. Ya, di sini saya coba-coba menggunakan shaking table. Baiklah teman-teman, silahkan dilihat dulu. Jangan lupa dukungannya teman-teman ya. Ya, itu warnanya seperti ini karena ini lembab ya, jadi kelihatan hitam. Yang saya ambil dari rumah orang tua saya ya, yang untuk ngecor dinding atau untuk melapisi dinding, plaster dinding. Jadi saya coba-coba ambil satu mangkok seperti ini dan ingin saya uji. Jadi pasir biasa ini itu biasanya juga terdapat pasir besi. Ya, walaupun nggak banyak, namun biasanya juga ada pasir besinya bercampur di sini. Dan saya berharap di sini juga kita menemukan sedikit emas. Dan ini saya coba-coba aktifkan shaking table dulu teman-teman ya. Untuk di bagian sini saya tidak alirkan air karena saya nggak perlu banyak air karena material kita cuma segini. Jadi di bagian sini saja saya alirkan airnya. Oke teman-teman, silahkan disimak. Kita nyalakan dulu pompanya. Tuh pompanya sudah standby ya. Material kita itu masih numpuk tuh di atas tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, kita colokin dulu. Tuh ya, kita bersiap-siap dulu teman-teman ya. Sekarang kita colokin lagi shaking table-nya. Nah teman-teman, sekarang sudah fungsi. Sekarang ini saya ambil, kita uji. Ini kita uji teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang kita mau perhatikan sebentar ya, saya ambil dulu bagian sini karena dia nggak usah turun ke bawah sana karena cuma sedikit juga. Oke teman-teman ya. Jadi sekarang saya matikan. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita ambil sedikit. Kita ambil yang sedikit ini. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman, saya pindahkan dulu. Ya. Sekarang kita lakukan pendulangan.
Oke teman-teman. Tinggal sedikit ya. Sekarang kita mau magnet untuk membuktikan bahwa pasir ini itu juga terdapat pasir hitam atau pasir besi. Oke teman-teman, coba perhatikan ya. Ya, jadi di sini kita ada magnet. Nah teman-temannya tuh. Nah jadi pasir ini, pasir biasa ini itu memang selalu membawa pasir hitam juga tuh teman-teman ya. Nah oke baik teman-teman, saya saya lanjut dulu. Ini kita taruh di mana ya? Di sini saja ya. Nah, ini sampai kita magnet. Ya. Jadi kadang ada teman-teman yang bertanya bahwa sebenarnya yang mana yang mau diolah. Nah, namun untuk dan ini saya sampaikan kepada teman-teman, yang kita olah itu ya dua-duanya. Nah, cuman itu kita olah dengan cara terpisah. Oke teman-teman, jadi ini kita mau melihat bahan bangunan itu kadang-kadang membawa butiran-butiran emas itu tanpa disadari itu teman-teman ya. Kadang pasir itu juga membawa butiran-butiran emas. Jadi kita harus melakukan pengujian. Ya, boleh 1 ember, boleh 2 ember. Nah, jadi yang bagi teman-teman yang punya shaking table itu bisa dicoba. Oke, teman-teman ya, sekarang saya lanjut dulu untuk memisahkan ini. Pasir-pasir hitamnya. Tuh, banyak juga ya pasir hitamnya teman-teman ya. Ya. Saya nggak tahu ini pasir ini berasal dari mana. Karena ini pasirnya sudah lama itu di rumah orang tua saya. Dan rencananya pasir itu buat untuk ngecor, buat untuk mendinding. Ya. Jadi saya iseng aja nih ngambilin ya teman-teman ya. Baru saya coba-coba itu. Oke teman-teman, sekarang kita dulu. Kita ulang sedikit dulu. Oh, sepertinya ada sesuatu ya teman-temannya, walaupun hanya 1 butir. Oke. Tuh, di sini teman-teman bisa melihat. Teman-temannya ada sesuatu yang kelihatan agak menguning. Coba kita perbesar dulu teman-teman. Tuh. Nah teman-teman, ya yakinlah teman-teman itu adalah butiran emas. Ya, namun hanya sebutir ya teman-teman ya. Dan yang halus itu banyak itu. No itu.
Itu teman-teman. Ya, ini material ini itu saya sudah positifkan itu membawa emas debu. Ya, itu teman-teman. Walaupun hanya satu butir, namun itu sudah cukup menandakan bahwa material yang sering kita gunakan buat ngecor, buat itu pasir itu, kadang-kadang material itu juga membawa emas. Saya sudah membuktikannya teman-teman ya. Oke, ntar kita perbaiki lagi. Nah, tuh teman-temannya. Ya. Ntar teman-temannya saya lebih perbaiki lagi. Mudah-mudahan butiran yang lain juga ada muncul. Karena saya agak kesulitan kalau satu tangan. Oke, nah teman-teman, jadi di sini saya bisa melihat dengan jelas bahwa material ini atau pasir ini itu membawa beberapa butiran emas. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ya tuh teman-teman ya. Tuh, harus saya perbaiki lagi. Ada beberapa butir tuh teman-temannya. Jujur aja saya betul-betul tidak menyangka ini. Tadi itu saya cuma itu teman-temannya pikirkan apa kira-kira kegiatan hari Jumat ini. Nah, lalu terpikirlah saya untuk ke rumah orang tua mengambil pasir buat bangunan tuh. Tuh teman-temannya. Nah, ntar saya lebih dekatkan lagi. Nah teman-teman, walaupun tidak banyak, cuman beberapa butir, namun itu sudah cukup mengindikasikan bahwa pasir bangunan itu tuh membawa butiran-butiran emas. Tuh. Ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, ini bagian ini juga itu adalah emas tuh teman-teman ya. Kenapa dia kabur ya? Ya. Tuh teman-teman. Nah. Ya. Jadi walaupun hanya sedikit atau beberapa butir saja, material itu sudah cukup membuktikan bahwa material itu ada emasnya. Oke teman-teman. Berarti tempat yang segini ini saja itu bisa membawa beberapa butir. Kita cuma ngambil sedikit aja tuh tadi, dan ini masih banyak. Oke teman-teman. Jadi perlu diingat bahwa material yang berupa pasir yang kita selalu gunakan buat ngecor bangunan atau ngecor tembok, ngecor lantai, teman-teman boleh periksa. Ya, jika teman-teman mempunyai shaking table itu lebih mudah lagi untuk melihat apakah material itu ada pasir hitam dan beberapa emas, ada pasir hitam dan emas. Perlu dicatat teman-teman bahwa jika kita menemukan emas itu selalu menemukan pasir hitam dulu. Jadi kita menemukan pasir hitam dulu baru emas. Ya, jika sementara kita jika kita mengambil sebuah pasir, pasti yang ketemu itu pasir hitamnya dulu baru emas. Nah, makanya jika ada pasir hitam bercampur di pasir bangunan itu boleh dicurigai bahwa bisa jadi material itu juga ada emasnya. Kita sudah membuktikan hari ini. Oke teman-teman, jadi mohon maaf karena tutorial ini itu sekedar memberi ilustrasi atau gambaran bahwa
Kadang-kadang emas itu ada di sekitaran kita tanpa kita sadari. Ya. Jadi jangan lupa dukungannya teman-teman. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam emas.